Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraidah dengan NIM 1908101012, kelas PIA semester 4. Saya di sini akan sedikit bercerita tentang sejarah Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer. Pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembaruan masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Kondisi wilayah-wilayah di Asia Tenggara pada saat itu pun berada dalam situasi politik dan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Pada saat yang sama hegemoni politik di Jawa Timur masih di tangan raja-raja beragama Syiwa dan Buddha di Kediri dan Singasari. Ibu kota Majapahit yang pada abad ke-14 sangat penting pada waktu itu dan belum berdiri. Begitu pula kerajaan Islam Demak baru berdiri bersamaan dengan melemahnya kekuasaan Majapahit. Karena itu, tidaklah mudah untuk menjawab kapan, di mana, mengapa, dan dalam bentuk apa Islam mulai menimbulkan dampak pada masyarakat Asia Tenggara untuk pertama kalinya. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijrah atau 7 Masehi, seperti diyakini oleh Arnold, yang mendasarkan pendapatnya ini pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal, sehingga membentuk nukleus sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang dan penduduk lokal. Terjadinya hubungan dagang yang bersifat internasional antara negara-negara di Asia bagian barat dan timur agaknya disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah pemerintahan Bani Umayyah di bagian barat dan kerajaan Cina di zaman dinasti Tang di Asia bagian timur serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Seperti tergambar secara implisit dalam uraian di atas, Islam di Asia Tenggara pada awalnya diperkenalkan melalui hubungan dagang dan perkawinan. Para pedagang Muslim Arab diyakini menyebarkan Islam sembari melakukan perdagangan di wilayah ini. Para pedagang Muslim tersebut juga melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Dengan pembentukan keluarga Muslim ini, maka komunitas-komunitas Muslim pun terbentuk, yang pada gilirannya memainkan andil besar dalam penyebaran Islam. Selanjutnya juga dikatakan sebagian pedagang ini melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal, sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam. Ada juga yang berpendapat bahwa para sufi pengembara yang terutama melakukan penyiaran Islam di kawasan ini. Para sufi ini berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Asia Tenggara setidaknya sejak abad ke-13 Masehi, sehingga pengaruh Islam kelihatan lebih nyata. Hal ini disebabkan oleh karena para sufi tersebut menyampaikan Islam dengan cara yang menarik, antara lain dengan menekankan kesesuaian dan kontinuitas antara budaya dan praktik keagamaan lokal dengan Islam ketimbang melihat perbedaan dan perubahan dalam kepercayaan dan praktik keagamaan. Para sufi ini menguasai ilmu magis dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Mereka siap memelihara kesinambungan dengan masa silam dan menggunakan istilah-istilah dan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dalam konteks Islam. Perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari proses Islamisasi masifnya kerajaan Islam atau kesultanan.
Berawal ketika raja setempat memeluk Islam, selanjutnya diikuti para pembesar istana, kaum bangsawan, dan kemudian rakyat jelata. Dalam perkembangan selanjutnya, kesultanan memainkan peranan tidak hanya dalam pemapanan kesultanan sebagai institusi politik Islam, pembentukan dan pengembangan institusi-institusi Muslim lainnya, seperti pendidikan dan hukum atau peradilan agama, tetapi juga dalam peningkatan syiar dan dakwah Islam. Sejak kehadirannya, Kesultanan Islam menjadi kekuatan vital dalam perdagangan bebas internasional. Dalam masa perdagangan bebas internasional ini, Kesultanan mencapai kemakmuran yang pada gilirannya sangat menentukan bagi perkembangan Islam secara keseluruhan di Asia Tenggara. Di antara kerajaan Islam yang dimaksud adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh Darussalam, dan Palembang. Di Pulau Jawa terdapat antara lain Kesultanan Demak yang dilanjutkan oleh Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di Kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang muslim bernama Bayang Ullah. Walaupun rajanya sudah masuk Islam, namun belum menerapkan Islam sebagai institusi politik. Kesultanan Ternate baru menjadi institusi politik Islam setelah kerajaan Ternate dengan sultan pertamanya, Sultan Zainal Abidin, pada tahun 1486. Kerajaan lain yang menjadi representasi Islam di Maluku adalah Tidore dan Kerajaan Bacan. Selain itu, berkat dakwah yang dilakukan Kerajaan Bacan, banyak kepala-kepala suku di Papua yang memeluk Islam. Institusi Islam lainnya di Kalimantan adalah Kesultanan Sambas, Pontianak, Banjar, Pasir, Bulungan, Tanjung Pura, Mempawah, Sintang, dan Kutai. Di Sulawesi Islam diterapkan dalam institusi kerajaan Goa dan Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Sementara di Nusa Tenggara, penerapan Islam dilaksanakan dalam institusi Kesultanan Bima. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 Masehi, sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam inilah yang dimanfaatkan para pedagang muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Dalam proses masuknya Islam di Asia Tenggara, ada beberapa jalur yang digunakan. Jalur-jalur tersebut semua menyesuaikan dengan budaya timur yang mengedepankan keramah tamahan, sehingga hal ini memudahkan Islam untuk masuk dan berkembang di kawasan ini. Berkaitan dengan hal ini, maka Uka Chandra Sasmita mengemukakan ada beberapa saluran masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang, yaitu yang pertama saluran perdagangan. Saluran Islamisasi melalui perdagangan menjadi salah satu penyebab kuatnya pengaruh peradaban Islam di Asia Tenggara. Hubungan dalam jalur perdagangan inilah yang menciptakan interaksi antara pedagang Islam dan penduduk asli di Asia Tenggara. Dari interaksi itu kemudian muncul pengaruh yang kuat dari satu pihak pada pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak yang memberikan pengaruh adalah para pedagang dan ulama dari Arab. Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Dalam perkembangan berikutnya ada pula wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan, tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga, saluran tasawuf. Para sejarawan menyatakan bahwa inilah yang menyebabkan Islam menarik kepada mereka di Asia Tenggara, dan boleh dikatakan bahwa tasawuf dalam ajaran dan amalannya menyebabkan berlakunya proses islamisasi di Asia Tenggara. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi
yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Dengan tasawuf atau bentuk, Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru ini mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat yaitu saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu atau mengajarkan Islam. Yang kelima yaitu saluran kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Kesenian-kesenian lainnya selain wayang juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra atau hikayat, babat, dan sebagainya, seni bangunan, dan seni ukir. Dan yang terakhir yaitu saluran politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik Raja Sangan membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politik banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk memeluk Islam.